kita dari zaman jahiliyah. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah kita pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di aula. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Batanghari Jumat 7 Oktober 2022 dimulai. Marilah bersama-sama kita mengawali acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Raka Dwi Pramudia. Kepada Raka Dwi Pramudia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwah minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
mulutnya. Tutup rapat, tidak ada yang terlihat giginya. Bisa? Nah, lakukan. Tanpa ada yang tidak mampu bertahan. Bertahan dulu, acara kita sebentar saja, ya. Nanti setelah acara resmi kita akan lanjut dengan debat. Saat itu boleh kalian buka mulut secara tertib dengan mengajukan pertanyaan. Oke, paham? Tutup mulut, tidak ada yang terlihat giginya. Tidak ada yang cuil-cuilan. Siap? Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Oke, kita akan mengulang nyanyi Padamu Negeri karena tadi anak ibu masih ada yang salah lirik saat bernyanyi. Yuk, silakan berdiri. Mohon semuanya serius dan ikut menyanyi. Stop suaranya. Baris pertama, bait pertama, padamu negeri kami berjanji. Yang kedua apa? Padamu negeri kami berbakti. Iya. Berikutnya padamu negeri kami mengabdi. Iya. Terakhir bagimu negeri jiwa raga kami. Siap ya? Konsentrasi. Silakan.
Mohon duduk kembali. Kembali ke posisi tertib seperti tadi ya, Nak. Iya, tidak ada yang buka mulut, tidak ada yang pijit-pijitan. Ini bukan ruang pijit, bukan ruang pijit. Ya. Siapa nih? Selanjutnya kata sambutan oleh Kepala SMP Negeri 3 Batanghari kepada Ibu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua pagi ini sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan P5 kita di aula dalam rangka The Bluetooth device is ready to pair. debat pasangan calon OSIS dan OSIS. Salawat dan salam adalah selalu kita curahkan kepada sang baginda Rasul, sang idola kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak yang kami sayangi, berada di ruangan ini adalah langkah kesekian kalinya terhadap proses pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Beberapa minggu belakang kalian telah melalui tahapan-tahapan tersebut. Ini adalah tahapan yang kesekian kalinya. Dan ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan proses demokrasi yang Ananda harus ketahui. Walaupun sejak dini Ananda harus mulai mengenalnya, sehingga sampailah nanti ke tahapan yang lebih dalam kehidupan bermasyarakat. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan pengurus OSIS lainnya nanti adalah rekan-rekan Ananda, kakak-kakak kelas yang bisa dipercaya, yang mempunyai amanat untuk mengembangkan sekolah dalam bidang organisasi kesiswaan. Maka dari itu, ketika nanti Ananda mendengarkan debat yang akan disampaikan oleh 3 calon pasangan kita hari ini, berharap nanti ada yang dapat Ananda catat. Ini nanti akan muncul beberapa pertanyaan dari kegiatan ini yang bisa menjadi pengalaman bagi anak-anak sekalian. Pada pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, berikanlah yang terbaik, paparan yang terbaik dari program-program Ananda. Kalau niatnya baik, maka akan bantu oleh semua rekan-rekan dan keluarga besar SMP Negeri 3 Batanghari. Ucapkan selamat ya kepada pasangan calon kita yang telah bersusah payah nanti akan menyampaikan program-programnya, dan perlu Ananda catat nanti apakah benar
apabila mereka terpilih, apakah benar program-program tersebut dilaksanakan oleh mereka. Ikuti semua proses ini dengan tertib, dengan serius. Semoga Ananda mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan misalnya. Pada Ananda semua, marilah kita bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini, karena ini adalah proses pembelajaran juga. Jadi proses pembelajaran itu tidak hanya secara tatap muka kelas, per kelas saja, ini pun merupakan proses pembelajaran bagi Ananda semua. Yang dapat disampaikan, semoga acara kita pada hari ini bermakna buat kita semua, khususnya untuk SMP Negeri 3 Batanghari. Selamat berdebat pada anak-anak terbaik kami ini yang berenang ini. Semoga dilancarkan ketika menyampaikan program-programnya. Diawali nanti dengan bismillah, ya. Muslim semua kan? Oke, Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMP 3 Batanghari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Kartina SPD selaku moderator hari ini. Dengan hormat kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bilang semangat, kalian jawab pagi, oke? Semangat. Pagi. SMP 3 kalian jawab is the best, oke? Mampu lagi. Semangat. SMP 3. Oke, untuk paslonnya semangat. Semangat. Oke, sebelumnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 3 Batanghari. Segera kita mulai. Siap, Nak? Sebelumnya memohon anak perempuan duduknya yang santun, karena kita posisinya memakai rok, ya. Oke, anak laki-lakinya memohon tidak ada kertas yang terbang ke kiri kanan, bisa? Kalau tidak, kita tegakkan ke depan biar Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Ibu Wakil melihat tingkah-tingkah lucu yang tidak lucu itu. Oke? Oke, kita mulai. Are you ready, paslon? Oke, sebelumnya Mama akan sampaikan mekanisme debat kita pada pagi hari ini. Sebelumnya akan ada waktu penyampaian visi dan misi dari masing-masing paslon. Nanti kami beri waktu 3 menit. Mohon diperhatikan timernya ada di depan kalian. Oke? Jika timer berhenti, siap atau tidak siap, kalian harus berhenti. Paham? Oke. Yang berikutnya, setelah itu nanti ada pertanyaan mengalir. Yang mana pertanyaan dari paslon 1 untuk paslon 2. Kemudian pertanyaan dari paslon 2 untuk paslon 3. Kemudian pertanyaan dari paslon 3 untuk paslon 1. Sepertinya estafet ya bentuknya ya. Oke, dan nanti dilanjutkan lagi dari paslon 2 untuk 1, paslon 3 kedua, dan terakhir paslon 1 untuk paslon 3. Waktu bertanya kalian hanya 1 menit. Hanya 1 menit, dan waktu menjawab sama, yaitu 3 menit. Paham? Oke, sampaikan secara umum terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk sesi yang ketiga ada pertanyaan khusus dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari Ibu Guru Bimbingan Konseling kita, Ibu Emrita Sulastri, dan nanti ada pertanyaan dari perwakilan Majelis Guru. Dan masing-masing kalian juga akan menjawab pertanyaan ini dengan waktu 3 menit. Kalian boleh saling menambahkan antara wakil dan ketua. Dan yang terakhir, yang paling serunya mungkin ini, nanti Ibu Indah sudah menyiapkan ada magic box-nya, ya.
box ajaib di sana ada pertanyaan random yang kalian harus cabut. Pertanyaan ini nanti akan dibuka dibantu oleh Bu Tia dan akan membacakan, dan kalian harusnya menjawab juga dalam waktu 3 menit. Oke? Oke, jadi ada 3 sesi, 3 jenis dari model debat kita pada pagi hari ini. Siap? Semuanya siap? Semangat? Semangat? Pagi. SMP 3? Kita mulai. Silakan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misi kalian. Kepada Bapak Faiz, timer kita mulai. Sebentar. Oke. Nyaman berdiri, maju juga boleh, di situ juga boleh. Senyamannya kalian. Ini panggungnya kalian. Di situ. Oke. Siap. Dimulai. Oke. Sebentar. Wait a minute ya, tunggu sebentar. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dan guru-guru senior dan kawan-kawan juga, kami ingin menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami untuk menjadikan OSIS SMP Negeri 3 Batanghari sebagai media pembelajaran yang mencerdaskan siswa dan siswi dan menciptakan suatu wadah literasi agar seluruh siswa dan siswi menjadi cerdas dan kreatif. Visi kami untuk menyatakan visi tersebut adalah untuk yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengadakan program literasi. Lalu yang ketiga, mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung bakat dan minat serta skill siswa sepentri. Dan yang keempat, mengajak seluruh siswa-siswi untuk berekspresi melalui karya seni dan juga menyalurkan bakat dan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan mengadakan diskusi-diskusi yang menyertakan guru, siswa dan anggota-anggota dari organisasi-organisasi yang berada di SMP Negeri 3 Batanghari ini. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan organisasi di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kami akan sedikit menyampaikan program kami yang akan disampaikan oleh Arwanda Dewi Nadifah. Program unggulan kami yang pertama adalah Minggu Literasi. Tujuannya adalah untuk menjadikan seluruh siswa menjadi aktif dan kreatif, menumbuh kembangkan budi pekerti siswa melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi. Yang kedua, komite kedisiplinan. Tujuannya adalah membantu pihak sekolah memantau pelaksanaan peraturan sekolah, meningkatkan dan membentuk kedisiplinan seluruh siswa, membentuk karakter yang baik bagi seluruh siswa SMP Negeri 3 Batanghari. Hanya itu program yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah. Boleh jangkauannya? Sebentar. Ya, serempak berdua. Ya. Paslon nomor urut 1. Tidak hanya kata tapi ada aksi nyata. Oke, kita ulangi ya. Tidak hanya kata tapi juga aksi nyata. Siap? Pasangan dengan nomor urut 1. Oke, seru sekali ya. Oke, selanjutnya penyampaian visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2 kepada Ren dan Sabita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan nomor urut 2 ingin menyampaikan visi dan misi kami.
Visi kami, terwujudnya OSIS SMP Negeri 3 Batanghari sebagai wadah penyaluran bakat dan aspirasi siswa yang cerdas, dinamis, jujur, berbakat, dan juga serta juga berakhlak yang mulia, dan juga beriman, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi kami, pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan kedisiplinan siswa, kebersihan sekolah, serta kerjasama antar warga sekolah. ketiga, meningkatkan prestasi di bidang akademik, seni, dan juga olahraga. Keempat, membentuk karakter siswa-siswi yang cerdas, kompetitif, dan solidaritas untuk menghadapi era persaingan global dan era persaingan digital. Kelima, menyalurkan minat dan bakat siswa-siswi SMP Negeri 3 Batanghari melalui kegiatan ekstrakurikuler. Keenam, meningkatkan kepedulian siswa-siswi di bidang kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dan kepedulian siswa terhadap isu lingkungan. Program unggulan kami akan bekerja sama dengan setiap siswa dan siswi di masing-masing kelas, terutama bekerja sama dengan ketua kelas, sekretaris, dan juga bendahara apabila ada yang memiliki masalah, sehingga anak tersebut dapat konsultasi ke BK ataupun ke guru BK ataupun ke konselor. Dan juga salah satu program unggulan kami adalah mengadakan seminar budi pekerti yang kami akan laksanakan dalam jangka waktu beberapa bulan satu kali. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada tambahan dari ketua? Tidak ada? Cukup? Oke, silakan disampaikan jargonnya. Masih ingat jargonnya? Pasangan calon nomor urut 2? Tidak. Oke, mengulangi. Paslon dengan nomor urut 2? Tidak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasangan nomor urut 3 akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi, mewujudkan siswa-siswi yang sehat, kuat, dan semangat, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan bebas penyakit, mewujudkan siswa-siswi yang berilmu dan bermanfaat bagi sesama. Misi kami untuk mencapai visi tersebut yaitu 1. Mengadakan penyuluhan kesehatan kepada siswa dan guru. 2. Mengoptimalkan majalah dinding sebagai sarana informasi seputar kesehatan. 3. Melakukan kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan rutin 1 minggu sekali. 4. Menanamkan nilai-nilai kerohanian dalam segala aspek kehidupan. 5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan UKS, PMI, dan organisasi lain. 6. Menjalankan kegiatan yang mendorong kreativitas, keahlian, dan wawasan siswa. 7. Terakhir yaitu membina siswa-siswi untuk selalu baik dan bermanfaat bagi siswa. Selain visi dan misi kami, ada pun program unggulan kami yaitu mengadakan program rumah bersih untuk lingkungan sekolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan bebas penyakit. Itulah visi dan misi serta program unggulan kami dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan duduk dulu. Silakan keluarkan jargonnya paslon nomor urut 3. Masih ingat kan jargonnya? Ya, ingatkan kembali. Silakan. Yang pertama, cerdas, kreatif, dan inovatif. Oke, nanti saat kita sebutkan paslon nomor urut 3 berarti cerdas, kreatif, dan inovatif. Tangannya seperti yang mana dahulukan. Oke, kayak salam genre ya. Oke, sip. Kita ulangi. Yuk, paslon dengan nomor urut 3. Oke, thank you. Terima kasih. Selanjutnya
mohon izin bertanya terkait misi nomor 4, membentuk karakter siswa-siswi yang cerdas, kompetitif, solidaritas untuk menghadapi era persaingan global dan era digital di masa depan. Apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan misi tersebut dan apa yang akan kalian lakukan jika misi tersebut tidak terlaksana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari paslon nomor 1. Yang kami lakukan untuk mewujudkan misi nomor 4 itu adalah seminar budi pekerti ya. Nah, jika tidak terlaksanakan, tentu kami akan melakukan evaluasi. Apa sih yang salah di program kami? Dan juga selain salahnya mungkin ada di kami, mungkin ada di murid tersebut. Jadi kami akan menyelidiki apa yang salah dari murid tersebut dan juga introspeksi diri bagaimana kami menyampaikannya. Dan kami akan mengusahakan seminar budi pekerti tersebut berjalan dengan asik sehingga siswa memperhatikan apa yang kami sampaikan di seminar tersebut. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada tambahan dari jawabannya atau dari yang paslon nomor urut 1? Masih ada yang kurang, yang mau diperjelas jawaban dari paslon nomor urut 2? Dipersilakan. Sudah jelas? Tidak ada lagi mau ditambahkan? Masih ada waktu sekitar 2 menit? Tidak ada, cukup. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Oke, berikutnya pertanyaan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon dengan nomor urut 3. Sama nak mekanismenya. Untuk nomor urut 2 waktu kalian bertanya hanya 1 menit. Untuk paslon nomor urut 3 bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin yaitu 3 menit. Dipersilakan. Silakan paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon nomor urut 3, saya izin bertanya. Jika kalian ingin mengadakan program Jumat bersih setiap minggunya, karena biasanya pada hari Jumat kita melakukan kegiatan keagamaan. Nah, untuk kegiatan keagamaan apa yang akan kalian lakukan dan kapan akan kalian lakukan apabila hari Jumat sudah terpakai untuk kerja bakti? Sekian, terima kasih. Oke, jelas pertanyaannya? Oke, silakan. Oke, mau bisa mereview kembali ya pertanyaannya. Ada kegiatan Jumat bersih setiap hari Jumat. Jika ternyata di hari Jumat tersebut selalu dilaksanakan kerja bakti, kegiatan keagamaannya akan kalian handle seperti apa? Seperti itu arah pertanyaannya. Silakan. Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila waktu hari Jumat itu terpakai untuk kegiatan keagamaan, pasti kegiatan keagamaan itu akan kami satukan terlebih dahulu. Kemudian apabila setelah melakukan kegiatan keagamaan tersebut, baru kami akan melakukan program unggulan kami, yaitu melakukan kerja bakti setiap hari Jumat. Masih ada waktu. Almira, silakan jika mau menambahkannya. Dipersilakan. Bagaimana paslon nomor urut 2 puas apa yang dijelaskan tersampaikan? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali paslon nomor urut 3. Kasih tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2 dan 3. Iya. Sebelum memasuki masi untuk pertanyaan antar paslon, mengulangi. Kalau mau bilang paslon nomor urut 1, kalian bilang tidak hanya kata tapi juga aksi nyata. Oke? Kita ulangi. Paslon nomor urut 1. Oke, selanjutnya kalau mau bilang paslon nomor urut 2, kalian bilang tidak ada duanya. Oke, paslon nomor urut 2. Thank you. Ketiga, jika membilang paslon nomor urut 3, tangannya tadi apa? Cerdas, kreatif, inovatif. Oke, paslon nomor urut 3. Oke, barakallah. Kita lanjut ya anak ya. Masih tegang paslon? Santai ya. Oke, kalau bisa kita review untuk yang kedua ini masih seperti tadi. Kalian bisa saling melengkapi dan bisa memaparkannya menggunakan
seefektif mungkin. Oke? Ya nak ya? Selanjutnya, pertanyaan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Silakan. Sebelumnya izin bertanya kepada Rita ini, seperti yang kita tahu, minat literasi siswa-siswi di sekolah kita menurut saya masih tergolong rendah. Bagaimana cara-cara unik kalian agar literasi memiliki citra yang menarik bagi siswa di SMP Negeri 3 Batanghari? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Sabita dan Bang Bren. Jadi bagaimana trik-trik kita untuk memajukan minat literasi di sekolah ini? Seperti yang kalian tahu, untuk kegiatan literasi di sekolah ini sudah ada duta literasi dan ada gerakan menulis buku nasional. Nah, dengan memanfaatkan adanya kegiatan itu, kita bisa sedikit mengembangkan, misalnya minggu literasi, dari minggu literasi itu kalian bisa membuat puisi, cerpen, ataupun pesan-pesan, ataupun berita. Nanti karya kalian akan kami pajang di mading OSIS dan juga membuat seperti siswa itu karya kalian itu menghasilkan magnet untuk menarik siswa-siswi. Dan juga literasi ini sangat penting karena adanya transisi dari zaman era COVID-19 ke zaman new era ya, yang zaman yang baru, di mana teknologi sekarang semuanya sudah dipakai. Jadi literasi juga sangat penting. Literasi itu kami ingin menciptakan rasa penasaran di benak kalian dari literasi. Jadi kalian selalu bertanya, misalnya infokus ini, bagaimana infokus ini dari layar yang kecil laptop itu bisa memvisualisasikan dari gambar yang menjadi gambar yang besar ini. Jadi kalian jadi penasaran, bertanya, searching Google. Jadi kalian juga meningkatkan rasa minat literasi kalian. Seperti itu. Ya. Oke, Dwi, ada tambahan? Apa yang disampaikan oleh Dwi? Silahkan. Masih ada waktu 1 menit 5 detik. Ya. Mungkin dari kalian berpikir literasi itu hanya membaca dan sangat membosankan. Maka dari itu, kami akan mengajak seluruh siswa-siswi di SMP Negeri 3 Batanghari untuk mengetahui apa itu literasi lebih dalam lagi agar kalian menimbulkan rasa minat dan mungkin saja dari kalian ada bakat membuat cerpen, puisi, dan lain-lain. Terima kasih. Oke. Bagaimana paslon nomor urut 2? Oke, sip. Iya, kasih tepuk tangan yang meriah. Sepertinya iya, mulai panas ya, jawabannya mulai ya mengalir alami dan terjelaskan dengan mulai agak baik daripada yang mungkin sebelumnya ya. Sudah mulai panas. Thank you. Iya, berikutnya pertanyaan dari paslon nomor urut 3 kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 3 menit. Dipersilakan. Ini pertanyaan. Bahwa zaman sekarang itu banyak adanya membuli. Nah, kami ingin bertanya, apakah kakak di sini tahu untuk mengatasi bully tersebut? Oke. Bagaimana sih Kak trik-triknya? Ya, trik-triknya untuk mengatasi bullying di sekolah kita. Itu pertanyaan paslon nomor 3. Silakan. Pertama, pengertian bullying. Nah, bullying itu sesuatu yang menjatuhkan, yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Nah, mungkin bullying itu bahkan kita sendiri nggak sengaja melakukan, mungkin dari bercanda-bercanda yang ternyata tidak sengaja menyakiti teman, karena setiap orang kan beda-beda ya. Jadi ya mungkin ada yang bawa perasaan
misalnya kita menjaga perkataan kita kepada teman, kita mengukur tolak ukur bahwa perasaan orang itu kan beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin kira-kira dia bakal berperasaan sama kita dan juga. Jadi pertama introspeksi diri dulu. Dan kedua, seandainya kita menghadapi bullying, kita yang dibully, mungkin ya solusinya ya berani speak up sama orang yang membuli. Mungkin Bren ada tambahan? Ya, saran saja untuk... Bentar, Bang Bren, sebentar. Sudut sana, kami mohon diam. Haris. Ya, sudut sana, yang di sudut Sultan. Siapa itu? Ya, mohon suaranya. Bisa tertib? Oke, silakan dilanjutkan. Bener apa? Kalau kalian mau melawan bully itu lawan aja, karena kalian itu kan nggak salah. Jadi kalau kalian ada rasa-rasa ingin lawan aja, nggak apa-apa. Santai aja. Mereka pasti tahu kalau kami itu nggak salah. Oke. Tadi bertanya tentang apa sih, Nak? Paslon nomor urut 3 mau dengar bertanya tentang apa? Coba yang sudut sana bertanya tentang apa paslon nomor urut 3, Nak? Nah, ini pelaku-pelaku bully itu kayak gini ya. Lagi ada di depan tidak dihargai. Oke, kami mohon tertib yang sudut sana. Bisa? Kalau tidak nanti silakan tegak di depan saja. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3 dan nomor urut 2. Iya. Nah, terakhir di sesi ini, yaitu pertanyaan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 3. Silakan paslon nomor urut 1. Jadi kami ingin bertanya untuk pasangan calon nomor urut 3. Bagaimana sih kalian memajukan atau memaksimalkan kinerja OSIS untuk saat ini? Itu saja. Oke, kalau bisa mengulangi bagaimana cara kalian memaksimalkan program OSIS yang sekarang sudah berjalan untuk akan kalian jalankan di masa jika kalian terpilih. Terima kasih paslon nomor urut 1. Untuk program yang berjalan itu akan tetap dijalankan. Jika kami terpilih, kami akan mengadakan program kami yang kami adakan di program kami sendiri, yaitu mengadakan program Nyaman Bersih. Bagaimana paslon nomor urut 1? Terpuaskan atau belum dengan jawaban paslon nomor urut 3? Kurang, maksudnya seperti ini mungkin ya, evaluasi apa yang diperlukan oleh paslon ini dengan OSIS yang telah berjalan dan apa peningkatan yang ingin dicapai oleh paslon ini jika terpilih nanti. Iya. Peningkatan kami yaitu meningkatkan kecerdasan sekolah dengan mengadakan program-program kami itu meningkatkan kinerja OSIS agar mereka menjadi pemimpin yang bisa untuk meningkatkan kebersihan sekolah. Oke, realnya kebersihan sekolah ya. Paslon 1 bagaimana? Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1. Oke, semangat pagi. Memulai sekali lagi. Semangat. SMP 3. Oke, siap, kita lanjut kepada sesi kedua. Bisa tertib? Mohon maaf. Ya, itu kelas 8 ya. Sepertinya di kelas 8 yang di situ mohon tertib. Oke. Sekarang kita masuki sesi kedua. Pada sesi kedua ini yaitu pertanyaan khusus dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Batanghari, Ibu Dian Limawati SPD. Mohon kepada paslon jika diperlukan mencatat, boleh arah pertanyaannya boleh ya. Karena beliau hanya akan mengulangi 2 kali bertanya saja, tidak mengulanginya lagi. Pertanyaan ini sama untuk semua paslon
berikutnya beda ya nak. Siapkan penamu, ini buku yang ibu ambil tadi, ibu kembalikan. Siapkan penamu dan bukumu di penamu ya. Pertanyaan khusus dari kepala sekolah, dari guru BK dan dari guru senior yang insya Allah diwakili Ibu Ermawati. Harap Ananda catat ya, bukan hanya paslon yang catat. Catat pertanyaan Ibu Kepala Sekolah. Oleh poin pentingnya tidak selengkap kalimat beliau boleh. Kemudian Ananda catat juga apa jawaban paslon 1, apa jawaban paslon 2, apa jawaban paslon 3. Maka untuk tahu jawaban yang benar dan untuk paham pertanyaan Ibu Kepala Sekolah, mulutnya diam, pasang kupingnya elok-elok. Kuping ada pasang belum? Nah, di posisinya ada kuping sekarang tuh. Yo, alhamdulillah. Kita mulai ya. Jangan ngomong supaya pertanyaan terdengar dengan baik ya nak. Nanti jawaban paslon juga akan terdengar dengan baik. Siap? Siap? Iya. Selamat pagi. SMP 3. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya, Ibu Moderator. Baiklah anak-anak, mau disimak buku semua ya. Saya sampaikan Ibu Ermawati tadi. Baik anak-anak Ibu semua, pagi ini semangat semua dengan program-program disampaikan oleh para paslon. Nah, ini sangat menarik, seperti kita dengar semua ya. Paslon 1, 2, dan 3 itu visi-misinya sama, kurang lebih hanya sama, untuk memperbaiki akhlak dan karakter. Sangat bagus sekali. Nah, berkenaan dengan karakter, ini pertanyaan Ibu, semua bersangkutan dengan kehidupan sosial kalian, baik di sekolah, di rumah, ataupun di asrama. Untuk semua paslon, pertanyaan Ibu, apa yang akan Ananda sampaikan kepada pelaku ya? 1, membuli orang tua. Oh, membuli orang tua maksudnya? Kamu punya ortu, tuh kamu tak di mana berada, tapi ketika kalian bersosialisasi, ortu kalian di bawah-bawah. Apa yang kalian lakukan yang isinya nasihat kepada pelaku? Baik itu kepada orang tua atau
Jadi apa sih yang bakal kita katakan kepada orang-orang yang suka membeli orang tua, seperti bapak kamu mana, kamu mana. Jadi itu kami akan mengatakan bahwa itu taubatlah secepatnya. Taubatlah secepatnya karena mungkin ucapan kita adalah doa, tapi kalau doa yang jelek-jelek itu bisa berbalik kepada kita. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya ditinggal orang tua. Jadi kalian harus mengerti juga apa yang kita rasakan, apa yang dia rasakan, bagaimana rasanya dia di rumah kesepian. Jadi cepatlah tobat. Untuk yang kedua akan disampaikan oleh Arman Dewi. Nasihat yang akan kami berikan yang pastinya kami akan menegur pelaku secara baik-baik agar mereka stop membuli orang tua. Seperti program kami juga, komite kedisiplinan untuk yang melanggar tata tertib sekolah. Komite kedisiplinan kami tujuannya juga membantu pihak sekolah memantau pelaksanaan peraturan sekolah. Lalu kami membentuk komite kedisiplinan ini juga dikarenakan sebagian siswa masih ada yang melanggar kedisiplinan. Contohnya masih ada yang melanggar tata tertib sekolah. Contohnya bolos, terlambat, tidak berpakaian seragam, baju tidak rapi, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk karakter dan meningkatkan kedisiplinan siswa SMP Negeri 3 Batanghari ini melalui komite kedisiplinan. Cara kerja komite kedisiplinan ini juga seperti berpatroli saat jam istirahat dan sebelum masuk ke kelas. Dikarenakan saat jam istirahat itu selalu pasti ada yang rusuh, bertengkar, dan masih banyak lagi. Jadi kami akan menindaklanjuti pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan seperti itu, seperti melaporkan kepada guru BK atau memanggil orang tua pelaku tersebut. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor 1. Iya. Pasangan nomor 1 tidak. Oke, thank you. Sekarang, iya, jelas pertanyaannya perlu mengulangi atau tidak? Sudah jelas? Jelas? Oke, silakan paslon nomor urut 2. Waktu 3 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2 disuruh menjawab pertanyaan pertama terhadap pelaku yang membuli orang tua. Zaman sekarang nih kadang ada ada bercanda-bercandanya. Biasanya ada yang make konotasinya tuh kayak dark jokes, no jokes yang gelap gitu nah. Jadi balik lagi kayak yang tadi saya sampaikan, kalau tolak ukur bahwa perasaannya orang itu kan beda-beda ya, tergantung lawan bicara kita, tergantung kepribadiannya juga. Jadi tidak bisa juga kalau bawa jokes tentang orang tua atau membuli gitu. Misalnya ada yang mungkin udah ada punya orang tua lagi, mungkin tidak punya ayah atau tidak punya ibu, terus diolok-olok kalau tidak punya ayah. Sebenarnya itu ya pastinya sangat tidak hormat lah, suatu tindakan yang tidak dihormati. Jadi pertama-tama pastinya akan menegurnya dengan baik-baik. Dan apabila dia tidak mendengarkan, siswa tersebut dapat melakukan konseling apa sih sebenarnya yang membuat dia keras kepala itu. Mungkin Kalau hobi meminta-minta itu boleh minta, cuman ada batas wajarnya. Kalau dia nggak mau kasih, dia sudah tinggalkan. Karena kalau dia nggak kasih, itu berarti dia itu merasa bahwa barang itu adalah hak dia. Jadi orang lain itu tidak boleh memiliki atau meminjam. Boleh itu. Ketiga, melanggar aturan sekolah dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan parkirnya di luar.
tentunya kami akan melakukan hal dengan menegur dia, karena selain di bawah umur juga ini dapat menyangkut pada keselamatan diri kalian, karena kalian masih di bawah umur. Tentunya kalian pasti masih ugal lah, masih ada ugal-ugalnya. Nah, kalau masalah atau memarkirkan rokok di luar lingkungan sekolah itu sangat meresahkan, karena sangat mengganggu keluarga yang di sekitar sekolah. Jadi, jika teman-teman mendengar masih ada ada yang sering mengejek ke orang tua, padahal orang tua itu tidak bersangkutan pada permasalahan kalian. Ya, walaupun itu bercanda, tapi tidak tahu kalau ini sakit hati. Dan juga sering diubah-ubah seperti misalnya budi kayak misalnya pukul sering diajak sama teman-temannya aku. Contohnya saya juga sering diajak ke orang tua seperti kalau orang tua kan saya asik sering diajak waktu itu asik. Mungkin dapat saya sampaikan lagi
Ibu, sekolah kita bukan pasar, tetapi tiap hari sekolah kita produksi sampahnya hampir sama dengan pasar. Kertas berserakan di mana-mana, kemas jajanan ada di mana-mana. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama, apa cara kamu mengefektifkan kembali waktu operasi semut di 6K kelas masing-masing? Ini sudah lama terlupakan, Nak. Ya. Apa langkah kamu agar jam operasi semut pagi menjelang masuk itu lebih efektif sehingga kelas kita bersih? Yang kedua, apa usaha kamu mengatasi sampah setelah istirahat kedua? Yang ketiga, apa terlalu cepat? Yang pertama, kiat kamu agar operasi semut pagi efektif. Yang kedua, apa usahamu mengatasi sampah setelah istirahat kedua? Yang ketiga, apa usahamu agar kelas-kelas itu lacinya tidak penuh sampah? Mungkin itu saja, silakan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang menjelaskan setiap pertanyaan. Memang review kembali, Nak, ya, pertanyaannya ada 3 dari beliau. Fenomena sampah dan sekolah kita semakin hari semakin menguat. Ada 3 pertanyaan yang muncul dari beliau. Yang pertama, apa upaya kalian untuk mengaktifkan jam atau menit operasi semut di sekolah kita sebelum jam KBM? Apa upaya kalian tentang mengaktifkan waktu pelaksanaan operasi semut sebelum jam KBM dimulai? Yang kedua, apa usaha kalian untuk mengatasi sampah khususnya setelah istirahat kedua? Karena setelah istirahat kedua itu pembelajaran selesai, ya. Yang ketiga, apa usaha kalian agar semua laci dalam keadaan bersih? Oke, terima kasih. Paham? Oke, sebentar. Mau dengar dari sudut sana ada berapa pertanyaannya dari Ibu BK tadi? 3. Tentang apa rata-rata pertanyaannya? Ya, berarti ya. Yang satu dia duduknya jangan peluk-pelukan. Oke. Kepada paslon nomor urut 1, kami silakan. Mohon izin menjawab, Bu. Apa langkah yang akan kami lakukan untuk mengaktifkan kembali operasi semut tersebut? Tentunya kami akan melakukan program kami, yaitu komite kedisiplinan. Di dalam komite kedisiplinan itu kami akan berpatroli dan mengajak para siswa untuk melakukan operasi semut tersebut. Patroli tersebut akan dilakukan sebelum masuk ke kelas dan saat operasi semut berjalan. Mungkin ada tambahan dari Kak Billy? Jadi untuk mengaktifkan operasi semut ini kita harus juga memiliki kesadaran dari diri kita sendiri. Juga kita harus memikirkan dampak-dampak jika kita banyak sampah, menumpuk sampah di sekolah ini. Gitu sih. Untuk menyambung ke pertanyaan nomor 2, apa usaha kita untuk mengatasi sampah setelah istirahat? Untuk mengatasi ini, banyak dari kalian pasti membawa makanannya ke kelas. Betul. Nah, pasti juga guru-guru juga sudah menghimbau kalian bahwa kalau makan tuh di kantin aja, jangan dibawa ke kelas. Biar apa? Biar keren juga. Jadi juga kita bisa mengurangi sampah dan juga laci kita jadi bersih, plong, clean. Jadi ya enak itu dilihatnya. Jadi kalau kita naruh di laci kita juga tidak terhalang sampah, pop mie, piring, gelas. Banyak tuh piring-piring, gelas-gelas di laci-laci.
tusuk sate, itu banyak. Juga pastinya untuk mengurangi sampah di sekolah ini, kita harus kesadaran diri itu penting. Ya, kita harus juga mengaktifkan piket-piket yang ada di kelas itu harus aktif setiap saat. Ya, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya, bukan pada laci teman kita, bukan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada tambahan? Dan juga saya sarankan tidak membeli makanan yang dari plastik, karena plastik itu membuat banyak sampah ya. Jadi saya sarankan belilah makanan dari piring, tidak dari plastik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, 15 detik lagi sudah ya. Iya, cukup jelas dari paslon nomor urut 2. Mohon diam sebentar. Kelas 7 satu laki-lakinya. Kami mohon. Itu yang disuruh itu. Ya, kamu kok lihat kiri kanan kamu yang membilang. Oke. Tidak ada yang senderan. Mohon ngadepnya ke depan. Suaranya diam. Oke, tertibkan diri sendiri. Silakan paslon nomor urut 2. Permisi Bu Ebriza, kami izin menjawab tanya Ibu. Nah, kayak yang Ibu bilang tadi, produksi sampah sekolah kita ini bukan pasar, tapi produksi sampah itu banyak nih ya. Jadi produksi sampah, mungkin dari kita bisa mengurangi produksi sampah kita, terutama pada sampah plastik, karena sampah plastik memerlukan waktu dibuat untuk didaur ulang. Nah, mungkin cara-cara kalian bisa saja kalau kalian beli gorengan, mungkin kalian ganti alasnya sama yang kertas minyak gitu nah, biar pakai kertas, soalnya kertas lebih mudah untuk daur ulang, waktunya lebih singkat ketimbang kalau kalian pakai plastik. Terus kalau kedua, mungkin kalian beli minuman seperti es teh, usahakan tidak usah memakai kemasan plastik lagi atau sedotan. Kalian bisa memakai gelas dan pastikan gelasnya kalian kembalikan, karena gelas-gelas itu biasa pasti ada itu di bawah kolong meja kan. Yo. Nah, mungkin kalau untuk operasi sumur, masalah operasi sumur, Nah, masalah operasi sumur, cara kami melakukan operasi sumur ini kembali, tentunya kami akan melakukan operasi sumur sebelum masuk kelas, karena apa ya, kelas SMP 3 ini banyak itu sampah, susah bau mengutarakan ini nih. Nah, kami juga bakal ngadain reward nih. Siapa yang paling banyak ngumpulin sampah, dia bakal dapat reward. Seperti kayak kami bakal kasih kayak jajan, buku, bisa
ditertibkan kembali operasi tersebut di jam pagi. Orang banyak beranggapan bahwa setiap pagi itu ada yang piket, tapi untuk kebersihan sekolah tidak mungkin yang piket harus membersihkan, karena siswa SMP 3 Batanghari semuanya bertanggung jawab atas kebersihan sekolahnya masing-masing. Nah, karena banyak yang beranggapan untuk setiap pagi itu yang piket untuk membersihkan sekolah, makanya kami mengadakan program bulan bersih. Nah, jadi program bulan bersih itu mengajak seluruh siswa SMP 3 Batanghari untuk meningkatkan kebersihan sekolahnya, agar dilihat orang tua SMP 3 Batanghari itu menjadi sekolah yang bersih dan bebas penyakit. Dua, apa usaha kamu mengatasi sampah pada istirahat itu akan dijawab oleh teman saya. Mungkin waktu istirahat kedua tuh pasti ramai yang dana. Jadi banyak sampah plastik bertebaran. Kalau jalan plastik tuh pastinya dibuang kemana-mana baik, nggak ditaruh sama sampah-sampah. Jadi butuh kesadaran diri untuk buanglah sampah plastik tuh pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan ya. Ketiga, apa usaha kamu pagi yang ada sampah? Kembali lagi ke pertanyaan nomor 2. Nah, ini butuh kesadaran diri kita masing-masing. Apabila ada koyak kertas itu jangan dibuang di laci, karena bisa menimbulkan kotoran. Nah, apabila ada piring atau gelas itu disegerakan dikembalikan, karena kalau air di dalam laci ada gelasnya, nah itu bisa menimbulkan nyamuk, itu bisa mengakibatkan penyakit demam berdarah. Terima kasih. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 3. Akan duduk kembali. Oke, masih semangat. Pagi SMP 3. Oke, sebentar. Masih nyaman ya dengan duduknya ya? Oke, yang nanti kalau mau ke kamar mandi mohon setelah kawannya kembali ke sini baru ya, ibu-ibu yang belakang tidak ada yang langsung lima keluar. Ya nak ya, mohon izin sama guru. Oke, terima kasih. Sekarang sesi ini akan dilanjutkan oleh pertanyaan terakhir dari perwakilan guru senior kita kepada Ibu Haja M. Matia Sage. Kami persilakan. Terima kasih Bu Karina. Baik, sekali lagi anak ibu beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Perlu meriah tepuk tangannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih anak ibu, dan mohon kepada peserta yang mengikuti kegiatan debat ini tidak meninggalkan nanti kertas-kertas yang diremas-remas itu dan dilempar-lemparkan, itu tidak ada ya. Sepertinya yang di samping kiri ibu ini nih, ya, sering terbang kertas ke sana kemari. Kita mau belajar tertib ya. Oke, baik, pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang sangat ibu banggakan, perlu kamu ketahui kalian adalah nantinya pemimpin bangsa yang akan datang, ya, baik di skala kecil, di sekolah SMP 3 ini, nanti kalau ketika kalian di SMA maupun nanti juga mungkin kalian bisa beraktivitas juga, berorganisasi, belajar dari SMP ini nanti di tingkat perguruan tinggi. Mudah-mudahan kalian orang-orang yang sukses ya. Oke, pertanyaan ibu berkenaan dengan 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kita ketahui bersama yang akan menjadi itu hanya satu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ini pertanyaannya, bagaimana sikapmu apabila nanti tidak terpilih? Ya. Yang kedua, apa
kamu tidak terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Paham ya nak? Itu saja pertanyaan dari Ibu, simpel, dan mudah-mudahan ini menambah kepercayaan kawan-kawan untuk memilih kalian nantinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pertanyaan nak dari Ibu? Ada 2. Oke, paslon mengulas sedikit pertanyaannya. Bagaimana sikapmu jika nanti kalian dari paslon ini belum berhasil terpilih? Kemudian apa yang akan kamu lakukan meski kamu tidak terpilih? Apa yang akan kamu lakukan untuk OSIS? Oke, terima kasih. Ini paslon 1 ya, siap? Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dulu deh untuk paslon kita. Iya, sambil menanyakan jawabannya langsung. Ya, paslon 1 dipersilakan. Azril, mohon mikrofonnya. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Danawati. Jadi, bagaimana sikapmu jika seandainya kita tidak terpilih? Berarti kita, jika kita tidak terpilih, kita harus menerima apa nasibnya. Jadi kita harus melapangkan dada kita, busungkan dada kita kembali bangkit, dan juga berusaha lagi. Evaluasi juga penting. Apa yang salah dari program-program kita, visi misi kita, dan apakah kita kurang memotivasi atau kurang menarik minat kalian? Itu. Jadi kita tidak boleh sedih untuk jika kita tidak terpilih atau apa yang kita inginkan itu tidak terwujudkan. Jadi kita tidak boleh menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Jadi kita harus menaruh ekspektasi kita rendah-rendah saja. Jadi kita harus berekspektasi kalau kita juga bisa terpilih, bisa juga tidak terpilih. Dan juga kita harus menyiapkan apa yang akan kita lakukan jika tidak terpilih ataupun jika kita terpilih. Mungkin ada tambahan? Dan juga kami akan introspeksi diri terlebih dahulu untuk mencari kesalahan mana yang membuat kami tidak terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan jika saya tidak terpilih, saya akan menambah ide-ide kepada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih agar event-event di sekolah ini menjadi lebih menarik dan juga programnya disukai oleh seluruh siswa Spentri. Terima kasih. Sedikit tambahan, kita tidak akan pernah sedih untuk apa yang kita lakukan. Kita harus tahu apa dampak dari yang kita lakukan untuk sekolah ini. Dan juga kami tidak akan memasang story galau karena tidak terpilih. Terima kasih. Kita lanjut ke paslon nomor urut 2. Dipersilakan. Izin untuk mengulangi 3 pertanyaan. Nah, bagaimana sikap saya apabila tidak terpilih? Saya setuju dengan pernyataan stoikisme Billy. Kita tidak perlu menaruh ekspektasi yang tinggi karena apabila tidak terpilih mungkin nanti nggak bakal sesedih itu. Dan kalau seandainya tidak terpilih tidak perlu sekecewa itu dan tidak perlu sesedih itu karena kita bersaing berlandaskan rasa solidaritas yang tinggi. Jadi kita tidak perlu kecewa dan apapun hasilnya nanti saya akan melakukan semaksimal saya dan saya akan menyalurkan ide-ide saya melalui organisasi intrasekolah. Sekian, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, apa yang dilakukan ketika tidak terpilih oleh OSIS Spentri? Nah, yang saya lakukan dan teman saya lakukan adalah menyampaikan aspirasi saya ke ketua dan wakil ketua OSIS agar OSIS SMP 3 batang hari menjadi lebih baik daripada yang baik. Sekian, terima kasih. Sudah ya? Mengkira masih tadi ada jawabannya karena kayaknya sudah masih ada kan? Ya. Oke, kalau paslon nomor 1
mungkin terkait diri dan misi-misinya atau program-programnya ada kesalahan. Mungkin kami juga kekurangan dari faktor pengalaman berorganisasi. Mungkin kakak-kakak di sini sudah pengalaman menjadi anggota OSIS. Dan kamu lakukan karena tidak memilih. Ini akan menggunakan ide pada organisasi sekolah. Untuk anak itu yang kelas 82 ya, yang dari kelas ini setelah istirahat tadi, mapel apa lagi pelajaran kalian? IPA. IPA siapa yang ngajar? Anak-anak itu silahkan kembali ke ruangannya masing-masing karena gurunya sudah ada ya. Silakan. Gurunya sudah menunggu itu. Tadi kalian berada di sini karena gurunya guru bahasa Indonesia Bu Emiwati. Oke, terima kasih ya. Silakan dilanjutkan.
melihat dulu apa ekstrakurikuler itu. Apakah diminati dengan banyak orang atau tidak dengan banyak orang, sedikit peminatnya. Lalu kami juga akan melihat dari sudut pandang semua orang, apakah ini bisa ditingkatkan lagi ke misal untuk poli kan ada untuk kabupaten, nasional sampai ini. Kita lihat juga apakah ekskul ini berpotensi untuk meningkat lagi, meningkat dan meningkat. Jadi apakah ada tambahan? Yang pertama, kami akan mencari alasan yang membuat ekstrakurikuler itu tidak berjalan. Lalu kami akan berusaha agar ekskul itu berjalan, seperti mencari bakat dan minat siswa, dan kami akan menyalurkan bakat dan minat siswa itu melalui ekskul tersebut. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1.
Nah, dengan itu makanya kami melaporkan ke guru bimbingan kita sendiri agar ditindaklanjuti. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 3. Oke, anak-anak semua bisa tertib? Ini baru jam 10 lewat berapa memilih? 10. Ya, kita pulang 10.50 ya. Jadi dengan imam nanti tetap keluar dari sini secara tertib berurutan dari kelas ini. Kalian kembali ke kelas jam 10 kurang 20 ya. Kalian di dalam kelas tetap berdoa sebelum pulangnya. Oke, paham? Sebelumnya paslon nomor 1. Paslon nomor 2. Paslon nomor 3. Paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut